Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 103. Hou Chunlei tampak rendah hati, dan diam-diam menatap Hagen dengan matanya. Hagen telah mengetahui bahwa Hou Chunlei sedang mengintipnya, jadi dia diam-diam melambaikan tangannya dan membiarkan Hou Chunlei keluar. Melihat Hou Chunlei berjalan kembali, ruang pribadi itu langsung meledak. Maaf, Louis 13, ini anggur yang terkenal. Kudengar sebotol harganya 100.000 yuan. Aku tidak pernah bermimpi bisa minum anggur yang begitu berharga. Cui, kalau tidak, bagaimana saya bisa minum sebotol anggur senilai 100.000 yuan? Saya tidak berani minum anggur ini, satu tegukan adalah gaji bulanan saya. Semua orang berkumpul di sekitar Louis 13, satu persatu. Keluar. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kelas pekerja. Jika mereka tidak memiliki kesempatan ini hari ini, mereka mungkin tidak akan bisa minum anggur yang begitu baik sepanjang hidup mereka. Mata Cui Ziyuan juga agak merah saat ini, meskipun gajinya puluhan ribu yuan sebulan, dia tidak berani minum sebotol anggur merah senilai 100.000 yuan, yang terlalu boros. Tapi Cui Ziyuan tidak boleh terlalu bersemangat, kalau tidak akan terlalu memalukan. Oke, apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Semua orang terlihat seperti Louis 13. Tidak ada yang perlu diributkan, Cui Ziyuan berkata dengan wajah penuh kepura-puraan, aku minum dengan temanku, sering aku minum ini jenis anggur, termasuk Remy Martin dan sejenisnya. Cui Ziyuan berpura-pura sekarang, dan hanya bisa mengandalkan temannya yang tidak berdasar. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kaya untuk sering minum Louis 13. Intinya, Menir Cui, bisnis apa yang temanmu lakukan? Bukankah dia terlalu kaya? Dia juga memiliki banyak wajah, dan dia benar-benar mengenal Lin Tianhu. Seseorang bertanya pada Cui Ziyuan. Ah, temanku, Cui Ziyuan tergagap, ini adalah teman yang dia buat, bagaimana dia bisa mengatakannya tiba-tiba? Teman saya dalam perdagangan impor dan ekspor, dan sering pergi ke luar negeri, tiba-tiba mata Cui Ziyuan berbinar, dan dia menjelaskan. Dengan cara ini, jika orang-orang ini ingin melihat teman-teman Cui Ziyuan, mereka mungkin tidak dapat bertemu dengan mudah, lagi pula, mereka sering berada di luar negeri. Setelah mendengar ini, semua orang memuji Cui Ziyuan untuk sementara waktu, meniup Cui Ziyuan ke langit. Membuka Louis 13. Cui Ziyuan menuangkan gelas kecil sendiri, tetapi tidak ada Hagen. Ketika Hagen minum anggur yang begitu enak, dia bisa membayar ribuan dolar untuk seteguk. Hagen tidak peduli, melihat sekelompok tetua dengan selangkangan basah, minum anggur bersama, Hagen hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Han, sudah larut, ayo kembali. Kata Hagen kepada Wang Han. Wang Han melihat ke waktu, lalu mengangguk. Hagen mengikuti Wang Han. Cui Ziyuan tidak peduli, lagi pula, Hagen tidak berguna di sini. Xiaomeng, jangan bermain terlalu larut, atau Paman San akan terburu-buru. Sebelum pergi, Hagen memberitahu San Xiaomeng. San Xiaomeng segera menunjukkan ketidaksenangannya dan berkata, terserah kamu. Apakah kamu ayahku, ibuku, atau kakakku? Aku ingin bermain selama yang aku mau, dan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Lebih baik kirim pacarmu pulang, kamu tidak perlu khawatir tentang pacarku, ini benar-benar merepotkan. Cui Ziyuan mendengus dingin pada Hagen. Hagen tidak berbicara, dia sudah mengingatkan San Xiaomeng bahwa karena San Xiaomeng tidak ingin pergi, Hagen tidak peduli. Setelah Hagen dan Wang Han kembali ke rumah, Wang Changfeng masih menunggu Wang Han di halaman komunitas. Melihat Wang Han kembali dengan Hagen, Wang Changfeng segera tersenyum dan berkata, Han, kamu pergi bermain dengan kakakmu Hagen, dan kamu tidak memberitahuku sepatah kata pun, yang membuatku khawatir tanpa alasan. Bab 104. Bibi Wang, nama saya Han, dan saya menghadiri pesta kolega bersama. Saya akan membawa Han ke perusahaan kami untuk wawancara besok. Hagen buru-buru mengikuti Wang Changfeng untuk menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku, aku tidak khawatir tentang apa yang kamu bawa Han lakukan, bahkan jika kalian berdua bermalam di luar, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Bibi Wang.
Wang Changfeng melihat di Hagen Dao dengan makna yang dalam di matanya. Ini membuat Hagen sedikit malu, Wang Changfeng berani mengatakannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Wang Hanhan tersipu, dan Bu menarik Wang Changfeng pergi. Setelah berjalan 2 langkah, Wang Hanhan masih tidak lupa untuk melihat kembali Hagen setelah kejadian hari ini. Cinta Wang Hanhan untuk Hagen meningkat pesat. Keesokan paginya, Hagen membawa Wang Hanhan ke perusahaan bersama, tetapi ketika tiba waktunya untuk bekerja, tidak ada yang datang. Hagen membawa Wang Hanhan dan menunggu lebih dari setengah jam sebelum melihat karyawan datang satu demi satu. Mata satu persatu menghitam, dan sepertinya mereka bermain terlalu larut tadi malam, sehingga mereka tidak bisa bangun pagi ini. Adapun Cui Siwan, dia menunggu sampai setelah jam 10, dan kemudian menguap, dan membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri segera setelah dia duduk di kantor. Jam berapa sekarang? Bagaimana caramu pergi bekerja? Hagen mendorong pintu ke kantor dan bertanya pada Cui Siwan. Perusahaan ini milik Suyuki, jadi miliknya. Tentu saja Hagen tidak senang dengan orang-orang ini yang terlambat bekerja. Cui Siwan terkejut sesaat, dan kemudian dia berkata dengan marah, Hagen, apa kamu? Jangan lupa bahwa aku adalah manajernya, dan kamu benar-benar menjagaku dan jangan mengencingi dirimu sendiri, Saat Cui Siwan berteriak, San Xiaomeng masuk bersama Wang Hanhan. Apa yang kamu lakukan? Marah pagi-pagi sekali? Hagen ini tidak tahu seberapa besar langit dan bumi begitu kuat, tapi dia benar-benar peduli dengan kedatanganku yang terlambat. Sungguh lelucon. Cui Siwan mengangkat bibirnya, Hagen, tugasmu hari ini adalah mendapatkan sepertiga dari akun grup Anda habis. Jika tidak, bekerja lembur di malam hari. Cui Siwan memanfaatkan posisinya untuk memberikan pukulan kepada Hagen dan memberitahu Hagen betapa kuatnya dia. Hagen tersenyum dingin, berbalik dan berjalan keluar, belum lagi sepertiga dari tagihan. Hagen ingin membayar semua hutangnya, dia tidak suka orang lain berutang uang padanya. Ketika Hagen keluar, San Xiaomeng meminta Cui Siwan untuk menjalani prosedur masuk untuk Wang Hanhan, dan bahkan menugaskan Wang Hanhan ke timnya. Terlihat bahwa San Xiaomeng sangat menyukai Wang Hanhan. Sebenarnya, orang San Xiaomeng tidak terlalu buruk, tetapi dia memiliki sedikit temperamen wanita muda, dan dia memandang rendah orang lain. Tetapi dari sikap San Xiaomeng terhadap Wang Hanhan, terlihat bahwa San Xiaomeng tidak buruk. Setelah Cui Siwan selesai menangani masuknya Wang Hanhan, dia bersandar di kursi kantor dan tertidur. Tadi malam, mereka bermain sampai dini hari. Sesampainya di rumah, mereka mencuci celana basah mereka dan pergi tidur sangat larut. Saat Cui Siwan sedang tidur, Xing Jun, bos perusahaan, membuka pintu dan masuk. Melihat Cui Siwan tertidur, Xing Jun sedikit mengernyit. Apakah kamu tidak tahu untuk mengetuk ketika kamu memasuki kantor? Cui Siwan, yang sedang tidur, terbangun oleh suara pintu terbuka, dan sebelum dia membuka matanya, dia meraung tidak senang. Di departemen penjualan, dia adalah kaisar bumi, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah Cui Siwan selesai berbicara, dia melihat tidak ada yang menjawab, jadi dia membuka matanya, dan melihat Xing Jun menatapnya, sangat ketakutan hingga Cui Siwan tiba-tiba jatuh dari kursi. Xing. Tuan Xing, kenapa kamu di sini? Cui Siwan memiliki ekspresi panik di wajahnya. Xing Jun jarang datang ke departemen penjualan, jadi dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini tiba-tiba hari ini. Xing Jun hanya memelototi Cui Siwan, alih-alih memarahinya, dia melihat orang-orang yang bekerja di luar melalui jendela kantor, tetapi mata Xing Jun hanya tertuju pada Hagen. Bab 105. Pada saat ini, Wang Hanhan pergi mencari Hagen untuk sesuatu, dan mengikuti Hagen lebih dekat, terlihat sangat akrab. Xing Jun mengerutkan kening dan berkata, Menir Cui, siapa gadis ini? Cui Siwan melihat dengan cepat dan menemukan Xing Ping Jun adalah berbicara tentang Wang Hanhan, dan buru-buru berkata, Bos Xing, saat ini pacar Hagen bernama Wang Hanhan, dan dia baru saja bergabung dengan pekerjaan hari ini. Pacar Hagen? Xing Jun terkejut. Melihat ekspresi Xing Jun, Cui Siwan terkejut, dan mengangguk perlahan, ya, itu pacarnya. Segera, seringai muncul di wajah terkejut Xing Jun, kamu mencari kesempatan,
Ambil beberapa foto mereka, foto kalian berdua, tetapi kamu harus mengambilnya secara diam-diam dan mengirimkannya kepadaku. Mengerti? Cui Siwan mengangguk. Xing Jun pergi dengan gembira, sementara Cui Siwan terlihat bingung, dia tidak tahu kapan Xing Jun memiliki hobi seperti itu. Kakak Chen, Bos Meng adalah orang yang paling banyak berutang di tim kami. Dia berutang hampir 1 juta yuan. Sudah 2 tahun. Beberapa salesman telah pergi untuk memintanya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melakukannya. Salesman itu ditendang keluar, kata Zhang Tongjian sambil duduk di stasiun kerjanya, menunjuk ke tumpukan tunggakan di komputer. Hagen melihat waktu, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu gunakan dia untuk operasi. Kita akan mengambilnya sekarang, dan itu tidak akan mempengaruhi makanan jika kita kembali. Zhang Tongjian berkata dengan heran. Tentu saja, berapa banyak orang yang akan kita datangi? Hagen terkejut. Kakak Chen, Zhang Tongjian ketakutan, dan wajahnya penuh keraguan. Kakak Chen, ku dengar Bos Meng dulunya adalah seorang gangster, tetapi sekarang dia telah dibersihkan dan membuka perusahaan, tetapi masih ada banyak orang di bawahnya. Hanya jika kami berdua pergi, kami pasti akan dipukuli. Berapa banyak penjual yang dipukuli? Saya dengar ada juga penjual wanita yang pergi untuk hamil. Apakah kamu takut? Hagen menatap Zhang Tongjian, bertanya dengan serius. Aku, Zhang Tongjian tidak tahu bagaimana menjawab, dia benar-benar takut. Siapa yang tidak takut dengan klien seperti ini? Ini adalah jenis pekerjaan yang kamu lakukan. Jika kamu takut, jangan lakukan itu. Ada beberapa hal yang belum kamu coba, dan kamu tidak pernah tahu apakah kamu akan berhasil. Setelah Hagen selesai berbicara, dia langsung mencetak informasi Bos Meng keluar, ambil dan keluar. Kakak Hagen. Melihat Hagen pergi, Wang Hanhan mengejarnya. Dia tahu bahwa Cui Siwan telah memberikan tugas kepada Hagen, dan Hagen pasti akan meminta hutang saat ini. Jadi Wang Hanhan berencana untuk membantu Hagen memintanya. Hagen sedikit impulsif, dan Wang Hanhan takut dia akan berkonflik dengan orang lain. Apakah kamu akan meminta tagihannya? Wang Hanhan menyusul Hagen dan bertanya. Hagen mengangguk. Biarkan aku melihatnya. Wang Hanhan mengambil informasi itu di tangan Hagen dan membacanya. Keduanya sangat berdekatan, seolah saling berpelukan, terlihat sangat ambigu. Melihat ini, Cui Siwan di kantor buru-buru mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa foto, dan mengirimkannya ke Xing Jun. Kakak Hagen, saya khawatir ini telah menjadi hutang mati. Saya belum membayarnya selama 2 tahun, dan saya harus membayarnya berkali-kali. Wang Hanhan sedikit mengernyit saat dia melihat informasinya. Ini adalah jumlah terbesar, tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus mencobanya. Kata Hagen sambil tersenyum tipis. Ya, aku akan menemanimu. Wang Hanhan mengangguk. Aku bisa pergi sendiri, kamu tidak perlu menemaniku. Hagen melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata. Kamu terlalu tidak sabar, lebih baik aku pergi denganmu, lagi pula, kami wanita memiliki keuntungan dalam meminta uang. Kata Wang Hanhan, bahkan meraih lengan Hagen dan berjalan keluar. Melihat ini, Cui Siwan segera mengambil beberapa foto lagi dan menyerahkannya lagi ke Xing Jun. Tepat setelah Hagen mengikuti Wang Hanhan keluar dari perusahaan, Zhang Tongjian juga berlari keluar, menyusul Hagen dan berkata, Kakak Chen, kita satu tim. Aku tidak bisa melihatmu mengambil risiko sendirian. Jika kamu paling buruk, kamu akan dipukuli. Aku akan pergi juga. Bab 106. Zhang Tongjian mengetahuinya, jadi dia mengejarnya. Melihat Zhang Tongjian pergi bersamanya, Hagen memiliki ekspresi lega di wajahnya. Dia menepuk bahu Zhang Tongjian dan berkata, jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda tidak akan dipukuli. Zhang Tongjian hanya tersenyum tak berdaya, dan dia memutuskan untuk pergi bersama Hagen, hanya untuk pertahankan pekerjaannya. Dia dan Hagen termasuk dalam kelompok yang sama. Jika Hagen pergi sendiri, Zhang Tongjian takut atasannya akan mengetahuinya dan akan memecatnya. Segera, Hagen dan yang lainnya menemukan perusahaan Bos Meng sesuai dengan alamat di informasi. Perusahaannya tidak besar, hanya 2 lantai, dan papan nama di pintu sudah sangat tua. Apakah perusahaan ini berwarna kuning?
Apakah ada orang di dalamnya? Wang Hanhan melihat papan nama di pintu dan berkata dengan cemas. Jika perusahaan hancur dan orang-orang melarikan diri, maka hutang ini adalah hutang mati. Masuk dan lihat. Setelah Hagen selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Begitu saya masuk ke perusahaan, saya mendengar semburan teriakan dan minum, dan asapnya masih ada, membuat orang sedikit terengah-engah. Di lobi perusahaan, 7 atau 8 pria bertelanjang dada dan bertato sedang merokok dan bermain kartu, semuanya dengan mata merah. Melihat adegan ini, Zhang Tongjian langsung menyesalinya, dan dengan lembut menarik lengan baju Hagen. Kakak Chen, atau kita bisa kembali lagi di lain hari. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak pergi setelah bertemu bos? Kata Hagen tidak setuju. Pada saat ini, seseorang menemukan Hagen dan mereka bertiga. Jadi dia bangkit dan berjalan mendekat. Apa yang kalian bertiga lakukan? Kami dari perusahaan kimia harian Sinyu, datang dan temukan bos Meng. Hagen berkata datar. Tagihan? Pria itu segera tahu mengapa Hagen dan yang lainnya datang. Dan sedikit mengernyit, kakak Meng tidak ada di sini. Cepatlah, jangan ganggu permainan kartu kita, setelah selesai. Berbicara, pria itu sudah siap untuk kembali dan melanjutkan bermain kartu, tetapi hanya mengambil 2 langkah. Saat ini, seorang gadis dengan gaun menawan dan riasan tebal turun dari lantai 2. Gadis itu tidak terlalu tua, tetapi dia penuh dengan pemerah pipi dan bubuk vulgar. Dan dia telah lama kehilangan kepolosan seorang gadis. Liangzi, saudara Meng, biarkan mereka naik. Kata gadis itu kepada pria besar yang baru saja menghentikan Hagen dan yang lainnya. Pria besar itu mengangguk, naik. Setelah selesai berbicara, pria besar itu pergi bermain kartu tanpa menoleh ke belakang, sementara gadis itu melirik Wang Hanhan, lalu berkata, ikut aku. Hagen dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas. Zhang Tongjian sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ketika menaiki tangga. Saat ini, di sebuah kantor di lantai 2, Bos Meng sedang merokok cerutu, dengan kaki di atas meja, menyenandungkan lagu kecil dengan santai. Di lantai kantor masih banyak tisu toilet yang berserakan, dan ada bau korupsi, dan Anda tidak perlu menebak apa yang terjadi di sini sekarang. Segera, gadis itu membawa Hagen dan yang lainnya ke kantor. Bos Meng masih merokok cerutu, tapi matanya selalu tertuju pada Wang Hanhan. Hatimu berubah setiap hari? Bos Meng bertanya dengan acuh tak acuh. Ya. Hagen mengangguk. Uang yang aku berutang padamu, aku sudah menyiapkannya. Saat dia mengatakan itu, Bos Meng mengedipkan mata, dan gadis yang membawa Hagen dan yang lainnya segera membuka brankas di sebelahnya dengan sadar. Saya melihat uang kertas tertata rapi di dalamnya, lebih dari 1 juta. Melihat Bos Meng begitu belak-belakan, Zhang Tongjian dan Wang Hanhan langsung menjadi heboh. Mereka tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar, dan Bos Meng bahkan tidak memukuli orang yang berhutang tanpa membayarnya kembali seperti yang dikatakan materi. Hanya sudut mulut Hagen yang terangkat sedikit, dia tahu bahwa Bos Meng tidak dapat memberikan uang begitu saja. Bab 107. Benar saja, setelah mengungkapkan uang kertas itu, Bos Meng meletakkan kakinya dari meja, memandang Wang Hanhan dengan mata keperakan, dan berkata, saya tidak suka berurusan dengan pria. Anda dapat memiliki uang jika Anda mau, wanita ini tetap di sini, kalian berdua keluar. Aku berjanji untuk membayar kembali hutangmu. Wang Hanhan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Hagen. Melihat tatapan ketakutan Wang Hanhan, Bos Meng langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja untuk melunasi hutang. Siapapun yang memintanya, kamu harus memberikannya. Kata Hagen dengan dingin. Benar dan benar. Bos Meng memandang Hagen seperti orang bodoh, apakah kamu baru di sini? Bukankah kolegamu memberitahumu konsekuensi datang ke tempatku untuk meminta akun? Sudah kubilang, tapi saya tidak percaya. Jadi saya ingin mencoba. Hagen mengangguk. Hei. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang begitu baik. Karena kamu ingin mencoba, maka aku akan mengabulkanmu, seperti yang dia. Katakan, Bos Meng meninju Hagen. Hidung. Wang Hanhan berada di belakang Hagen, dan ketika dia melihat Bos Meng bergerak, dia menarik Hagen dengan gugup,
ingin menarik Hagen menjauh agar tidak terkena Bos Meng, sementara Zhang Tongjian mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa, karena takut memukulnya sendiri. Tapi Wang Hanhan gagal menarik Hagen. Hagen menatap Bos Meng dengan mencibir, dan ketika tinju Bos Meng mencapai Hagen, Hagen membuat gerakan tiba-tiba dan langsung meraih tinju Bos Meng, diikuti oleh ada suara berderak. Bos Meng hanya merasa tinjunya dijepit oleh catok, dan kemudian rasa sakit yang parah menghantam, membuat Bos Meng berteriak. Melihat ini, gadis yang membawa Hagen dan yang lainnya berbalik dan berlari keluar, jelas memanggil seseorang. Tongjian, kamu dan Han akan mendapatkan uangnya. Kamu tidak perlu 1 sen lagi, tapi kamu tidak perlu kurang 1 sen pun untuk uang yang terutang kepada kami. Hagen mengendalikan Bos Meng, lalu berkata kepada Zhang Tongjian. Zhang Tongjian terlalu takut untuk bergerak, tetapi Wang Hanhan melirik Hagen, bergegas ke brankas dan mulai mengambil uang. Segera, sebuah tas berisi lebih dari 1 juta yuan terisi, dan Wang Hanhan berkata kepada Hagen dengan cemas, "Kakak Hagen, uangnya ada di tangan, ayo pergi." Wang Hanhan baru saja selesai berbicara, dan terdengar suara semburan langkah kaki yang berisik 7 atau 8 pria bertato itu bergegas dan langsung memblokir pintu. "Nak, cepat lepaskan saudara Meng. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada saudara Meng, kamu mencari kematian." Melihat Hagen sedang mengendalikan Bos Meng, Liangzi berteriak keras. "Biarkan orang-orangmu menyingkir." Hagen tidak memperhatikan Liangzi, tetapi mengerahkan sedikit kekuatan, dan tangan Bos Meng membuat suara tulang retak lagi. Bos Meng berkeringat deras karena rasa sakit saat ini, meskipun matanya penuh amarah. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan dengan keras, semuanya menyingkir, dengan sangat cepat, dia menyingkir, dan Hagen berkata kepada Zhang Tongjian dan Wang Hanhan, "Kalian berdua ambil uangnya dan kembali ke perusahaan." "Kakak Hagen, maukah kamu ikut dengan kami?" Wang Hanhan bertanya dengan curiga. "Kamu pergi dulu, aku akan kembali nanti," kata Hagen. Wang Hanhan memandang Hagen dengan penuh kekhawatiran, tetapi Zhang Tongjian langsung menariknya pergi dan berkata, "Ayo cepat pergi, tinggal di sini juga akan menimbulkan masalah bagi saudara Chen." Zhang Tongjian menarik Wang Hanhan dan lari, tetapi dia kehabisan perusahaan. Setelah itu, Wang Hanhan memberikan uang itu kepada Zhang Tongjian dan memintanya untuk mengembalikannya ke perusahaan, sementara dia menunggu di seberang jalan, dan Hagen, yang tidak melihatnya, keluar. Jadi dia khawatir. Setelah Zhang Tongjian dan Wang Hanhan pergi, Hagen melepaskan Bos Meng. Bos Meng yang dibebaskan tiba-tiba menjadi marah. "Nak, aku pasti akan membunuhmu hari ini." Bab 108. Hagen mengabaikannya, tetapi melihat kecerutu besar di atas meja, mengambil satu dan dengan lembut menciumnya, cerutu yang bagus benar-benar sia-sia. Setelah selesai berbicara, Hagen menyalakan satu dan menciumnya dengan ringan. Kepulan asap ringan, dan perlahan-lahan menghembuskan kepulan asap, ekspresi Hagen tampak menikmati dirinya sendiri. Melihat ekspresi acuh tak acuh dan mabuk Hagen, semua orang menjadi gila. "Nak, kamu menyakiti saudara Meng. Hari ini aku menginginkan hidupmu," seperti yang dikatakan Liangzi, dia meninju Hagen. Jelas Ryoko ini adalah seorang Lianjiazi. Menghadapi pukulan Liangzi, Hagen masih terlihat acuh tak acuh, mengambil sebatang rokok lagi, lalu memuntahkannya ke arah Liangzi yang bergegas mendekat. Liangzi, yang awalnya sangat cepat dan datang dengan pukulan, setelah terkena kepulan asap Hagen, seluruh orang itu sepertinya tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba berhenti bergerak, dan tinju itu hanya berjarak beberapa meter dari Hagen. Jarak sentimeter. Pada saat ini, semua orang melihatnya dengan tak percaya. Di bawah ketidakpercayaan di mata semua orang, Hagen menendang Liangzi, dan tubuhnya yang besar terbang keluar dari kantor dan jatuh dengan keras ke tanah. Liangzi, wajah Bos Meng berubah, dan dia bergegas untuk memeriksanya. Anda harus tahu bahwa Liangzi adalah petarung terbaik di tempatnya, dan telah berlatih sanda selama lebih dari 10 tahun. Ketika Bos Meng berlari ke arah Liangzi, dia tertegun sejenak, dia melihat dada Liangzi telah cekung, darah meluap dari mulutnya, matanya terbuka lebar, dan dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati.
Bunuh dia untukku. Bos Meng sangat marah. Dia belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia ingin merobek tubuh Hagen menjadi puluhan ribu keping. Setelah mendapatkan pesanan, orang-orang yang tersisa bergegas menuju Hagen bersama. Mereka tidak percaya bahwa bagaimanapun Hagen bisa bertarung, di ruang kecil ini, dia masih bisa mengalahkan mereka dan kelompoknya. Mencari kematian? Hagen mendengus dingin, lalu bergegas ke kerumunan seperti angin puyuh. Kecepatan Hagen sangat cepat sehingga orang-orang itu tidak bisa melihat bayangan Hagen sama sekali, dan mereka dirobohkan satu demi satu. Hanya dalam beberapa detik, lantai kantor sudah penuh dengan orang-orang yang meratap. Meskipun Hagen tidak membunuh mereka, semuanya rusak, dan lukanya serius. Kali ini, Bos Meng tercengang, dan gadis di sebelahnya bahkan lebih pucat daripada bedak. Dia benar-benar tidak menyangka dengan begitu banyak orang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan pria yang terlihat lemah. Siapa yang kamu katakan kamu berutang uang? Kamu berutang uang padaku. Aku benci orang yang paling berutang uang padaku. Hagen berjalan menuju Bos Meng dengan seringai di wajahnya. Kamu, siapa kamu? Yang saya berutang adalah uang Xin Yu R. Ihua, bukankah kamu karyawan Xin Yu R. Ihua? Bos Meng memandang Hagen dengan panik dan bertanya. Tentu saja, Xin Yu Rihua adalah perusahaan Suyuki, wanita tertua dari keluarga Su, dan Suyuki adalah wanitaku. Dengan cara ini, bukankah kamu berutang uang padaku? Kata Hagen dengan senyum main-main. Wanitamu? Wajah Bos Meng bingung, tapi kemudian pupilnya melebar dan kepanikan muncul di matanya. Kamu adalah... Bos Meng membuka mulutnya lebar-lebar, dan pada akhirnya, karena ekstrim panik, bahkan suaranya telah dirilis. Bos Meng ini juga sedang dalam perjalanan. Meskipun dia tidak cukup memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Gwen Tian, dia tahu banyak berita. Tentu saja dia telah mendengar tentang Hagen, tetapi dia tidak pergi ke sana sama sekali. Pikirkan tentang itu. Orang yang mengalahkan Feng Zihai, bahkan Gwen Tian dan Lin Tianhu menghormatinya, ternyata adalah pemuda biasa-biasa saja di depannya. Bab 109. Bos Meng tidak bisa mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Plop. Bos Meng tidak tahan lagi, jadi dia berlutut di depan Hagen. Tuan Chen, sayalah yang memiliki mata buta, memohon Tuan Chen untuk menyelamatkan hidup saya. Bos Meng bersujud dengan putus asa untuk memohon belas kasihan. Jika Hagen hanya pacar Suyuki, dia tidak akan terlalu takut. Lagi pula, jika dia berani berutang uang kepada keluarga Su, dia tidak akan takut pada keluarga Su. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, mereka hanyalah keluarga bisnis, mereka yang tinggal di bawah tanah tidak takut sama sekali. Tapi Hagen bukan hanya pacar Suyuki yang diakui, tapi juga tamu Lin Tianhu dan Gwen Tian, ini bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Melihat penampilan Bos Meng itu, Hagen mencibir dan berjalan langsung di samping Bos Meng. Ketika Hagen berjalan kembali, Bos Meng duduk tersungkur di tanah, di bawahnya, dia sudah basah. Ketika Hagen berjalan ke jalan dan hendak memanggil taksi untuk kembali ke perusahaan, dia tiba-tiba melihat Wang Hanhan berlari ke seberang jalan. Kakak Hagen. Wang Hanhan berlari ke arah Hagen dengan penuh semangat saat melihat Hagen keluar. Ketika Hagen melihat bahwa Wang Hanhan tidak pergi, tetapi masih menunggunya, dia langsung tergerak. Tetapi tepat ketika Wang Hanhan sedang menyeberang jalan, sebuah mobil yang melaju kencang melaju. Melihat ini, Wang Hanhan ketakutan dan membeku di tempat, pikirannya menjadi kosong sesaat. Melihat seseorang bergegas ke jalan, pengemudi mobil menginjak rem dengan putus asa, suara rem yang melengking dan asap dari gesekan ban membuat seluruh suasana tegang seketika. Ketika Hagen melihat ini, dia beruntung dalam dantiannya, dan segera bergegas keluar, langsung menghalangi wajah Wang Hanhan, dan dengan tegas menahan mobil yang melaju kencang dengan tangannya. Segera, mobil berhenti, dan Wang Hanhan masih berdiri di sana dengan linglung, matanya penuh kengerian. Han, tidak apa-apa. Hagen menarik Wang Hanhan dan berjalan menyeberang jalan. Kamu buta, bagaimana kamu berjalan? Sopir itu menurunkan kaca jendela dan mengumpat dengan keras, rupanya dia ketakutan tadi. Setelah Hagen membawa Wang Hanhan pergi, pengemudi itu keluar dari mobil dan melihat ke mobilnya,
ketika dia melihat sepasang cetakan telapak tangan yang dalam di bagian depan mobil. Pengemudi itu sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Masuk ke dalam mobil dan lari dengan tergesa-gesa. Han, kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan? Hagen bertanya dengan prihatin. Saat ini, Wang Han sudah pulih, dan dia tidak tahu mengapa dia tidak tertabrak mobil. Melihat Hagen bertanya pada dirinya sendiri, Wang Han buru-buru berkata, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku menunggumu di luar. Saudara Hagen, apakah kamu baik-baik saja? Wang Han peduli dia melihat Hagen dari atas ke bawah. Tidak apa-apa, orang-orang itu menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat, ayo kembali. Hagen menghentikan taksi dan mengikuti Wang Han menuju perusahaan. Saat ini, di departemen penjualan perusahaan, sekelompok salesman sedang duduk-duduk dan berdiskusi dengan suara rendah. Kalau begitu Hagen benar-benar berani. Dia bahkan berani pergi ke bos Meng untuk meminta hutang. Dia tidak tahu bahwa orang-orang yang meminta hutang sebelumnya semuanya dipukuli dengan memar dan wajah bengkak. Merasa mengantuk ketika saya melihat seorang gadis cantik, pramuniaga di perusahaan kami meminta akun terakhir kali, dia mengundurkan diri setelah mendapatkan akun, dan saya mendengar bahwa dia hamil nanti, itu milik bos Meng. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah beberapa saat, Hagen pasti akan kembali dengan hidung memar dan wajah bengkak. Orang-orang ini berbisik, sementara San Xiaomeng sedikit mengernyit, sedikit mengkhawatirkan Wang Han. Dia tidak khawatir tentang Hagen, bahkan jika Hagen dipukuli dan dilumpuhkan, dia tidak khawatir. Tetapi Wang Han adalah seorang gadis kecil yang belum memiliki urusan manusia. Oleh bos itu Meng. Sekarang San Xiaomeng sedikit menyesal, jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan menghentikan Wang Han dan tidak membiarkannya pergi bersama Hagen. Bab 110. Ini bukan akhir dari pekerjaan, kamu tidak bekerja. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin memotong gaji? Pada saat ini, Cui Xiuan keluar dari kantor dan berteriak pada sekelompok penjual. Melihat ini, semua orang bergegas kembali ke tempat kerja mereka. Pada saat ini, seorang salesman berkata kepada Cui Xiuan, Menir Cui, Hagen telah membawa seseorang untuk meminta akun kepada bos Meng. Cui Xiuan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dan langsung sombong dan berkata, orang ini, untuk menunjukkan dirinya, dia bahkan menyerahkan nyawanya. Jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, saya akan minum air toilet. Begitu Cui Xiuan selesai berbicara, Zhang Tongjian melihat dia kembali dengan sedalam-dalamnya dengan kantong plastik hitam di tangannya. Melihat Zhang Tongjian kembali, San Xiaomeng buru-buru bertanya, Tongjian, di mana Han? Zhang Tongjian mengambil air di atas meja, minum sebotol sekaligus, menarik napas, dan menceritakan keseluruhan cerita lagi. Ketika semua orang mendengar ada tunggakan 1 juta di dalam tas, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Cui Xiuan bahkan merobek tasnya, dan uang kertas putih berserakan di lantai. Kali ini, wajah Cui Xiuan menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Hagen akan benar-benar meminta uangnya kembali. Baru saja dia berkata bahwa Hagen bisa meminta uangnya kembali, jadi dia meminum semua air toilet. Ini dia tamparan di wajah. Gadis Han, dia terlalu tergila-gila, dan aku tidak tahu apa yang baik tentang Hagen itu. Wang Lanlan sedikit bingung ketika dia mendengar bahwa Wang Han tetap tinggal untuk menunggu Hagen. San Xiaomeng juga sedikit khawatir tentang Wang Han, adapun hidup dan mati Hagen, tidak ada yang peduli. Saat semua orang merasa kasihan pada Wang Han, Hagen kembali bersama Wang Han. Melihat Hagen utuh, semua orang terkejut. Hagen, kamu tidak dipukuli? Cui Xiuan bertanya dengan aneh. Wajar untuk melunasi hutang. Mengapa mereka memukuli saya? Hampir sama baiknya jika saya mengalahkan mereka. Kata Hagen dengan senyum dingin. Di sisi lain, San Xiaomeng berjalan ke Wang Han, kamu baik-baik saja. Melihat kamu terlihat buruk, jangan pergi dengannya di masa depan. Saudari Xiaomeng, aku baik-baik saja. Wang Han tersenyum. Hagen, karena kamu sangat pandai mengumpulkan rekening, maka hutang perusahaan akan diserahkan kepadamu di masa depan, dan kamu hanya perlu menagih rekening. Cui Xiuan menyerahkan seluruh hutang departemen penjualan kepada Hagen.
Hagen juga tidak menolak, bahkan jika Cui Siwan tidak menyerahkannya kepadanya, Hagen akan memikirkannya, dan itu semua adalah uangnya. Melihat Hagen tidak menolak, Cui Siwan sedikit terkejut, tetapi hatinya sangat bahagia. Jika semua hutang ini dapat dipulihkan, dia, manajer penjualan, pasti akan mendapat komisi. Pada siang hari, sebuah restoran barat di dekat New Delhi Chemical Company. Di kursi dekat jendela, Sing Jun sedang menunggu seseorang dengan gembira. Segera, Suyuki masuk ke restoran barat dengan tas di punggungnya. Melihat ini, Sing Jun buru-buru bangkit dan melambaikan tangannya, "Yuki, ini." Suyuki berjalan mendekat, dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, dan duduk di kursi Sing Jun. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Yuki, aku hanya merasa sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku ingin mengundangmu makan malam." Sing Jun katanya dengan nada menyanjung. "Jika tidak apa-apa, aku pergi," kata Suyuki, dan hendak bangun. Sesuatu, melihat ini, Sing Jun buru-buru menghentikan Suyuki. "Yuki, kamu tahu apa yang aku pikirkan tentangmu. Aku tidak pernah menyukai gadis lain selama bertahun-tahun. Bisakah kamu?" "Aku tidak bisa." Sebelum Sing Jun selesai berbicara, Suyuki menyela langsung. "Sing Jun, kuharap kamu bisa mengerti siapa dirimu. Kamu hanyalah seorang manajer yang disewa oleh keluarga suku. Aku bisa menggantikanmu kapan saja waktu. Sebaiknya kamu fokus pada pekerjaan, jangan khawatirkan aku." Wajah Suyuki dingin, dan nada suaranya juga dingin, yang membuat wajah Sing Jun sedikit berubah. Bab 111. "Maksudmu aku tidak cukup baik untukmu?" Sing Jun bertanya. "Bagaimana menurutmu?" Suyuki balik bertanya. Sing Jun tiba-tiba tersenyum mencela diri sendiri. "Ya, saya tidak cukup baik untuk Anda. Status saya rendah, tetapi mengapa Anda lebih suka menemukan tahanan reformasi melalui kerja yang telah dipenjara daripada memberi saya kesempatan? Apakah itu jarang aku lebih buruk dari tahanan itu?" Sing Jun tiba-tiba menjadi bersemangat, dan nadanya menjadi lebih serius. Melihat apa yang dikatakan Sing Jun, Suyuki mengerutkan kening. "Siapa yang saya cari? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Apakah Anda tahu siapa Hagen? Bukan hanya dia seorang tahanan reformasi melalui pekerjaan, dia juga seorang pria dengan hati, dia sudah punya pacar. Tahukah Anda? Anda ditipu olehnya," kata Sing Jun, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan kepada Suyuki foto-foto Hagen dan Wang Hanhan bersama. Suyuki melihat foto itu, wajahnya menjadi semakin jelek, dan akhirnya seluruh alisnya menyatu. Melihat ekspresi Suyuki, Sing Jun diam-diam bergembira, dan langsung menabrak rel selagi panas. Gadis ini bernama Wang Hanhan, dan dia adalah pacar Hagen. Mereka sudah saling kenal sejak kecil. Mereka adalah kekasih masa kecil. Sekarang mereka keduanya bekerja di perusahaan Sinyu, dan pekerjaan ini, Hagen yang menemukannya untuk Wang Hanhan. Suyuki tidak berbicara, tetapi diam-diam melihat kedua orang di foto. "Yuki, aku tulus padamu. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Apa yang dimiliki Hagen ini? Bagaimana dia lebih baik dariku?" Sing Jun terus mengungkapkan hatinya. "Pak." Saat Sing Jun selesai berbicara, Suyuki tiba-tiba menamparnya dengan keras. Tamparan ini langsung mengejutkan Sing Jun. Dia menatap Suyuki dengan wajah tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Suyuki memukulnya. "Sing Jun, apakah kamu berani takut pada Hagen? Apakah menurutmu aku akan menerimamu? Kamu salah, kesalahan besar. Aku yakin Hagen tidak akan menipuku, dan kamu tidak perlu menggunakan foto-foto ini untuk ikuti saya." "Apa yang saya katakan? Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana Hagen lebih baik dari Anda? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda bahkan tidak sebaik jari kelingkingnya." Setelah Suyuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi dengan tasnya di punggungnya. Sing Jun menyentuh wajahnya yang memerah karena pemukulan, dan ada cahaya suram dan menakutkan di matanya. "Suyuki, kamu memaksaku, kamu memaksaku." Sing Jun mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Setelah Suyuki keluar dari restoran barat, dia mengerutkan kening lagi. Meskipun dia mengatakan dia percaya pada Hagen dan tidak peduli sama sekali, tetapi ketika dia melihat penampilan mesra Hagen dengan Wang Hanhan, dia akan meledak.
Wanita adalah hewan yang sangat pencemburu, bagaimana dia bisa memandang suaminya begitu intim dengan wanita lain dan tetap acuh tak acuh. Mengeluarkan ponselnya, Suyuki langsung menelepon Hagen. Suyuki telah mencari bahan obat selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak pernah menghubungi Hagen, tetapi dia tidak ingin pria ini berhubungan seks dengan wanita lain di belakang punggungnya. Saat ini, Hagen sedang makan siang bersama Wang Hanhan dan San Xiaomeng, karena istirahat makan siangnya singkat, dia hanya bisa makan di warung dekat perusahaan. Melihat Suyuki memanggil dirinya sendiri, Hagen buru-buru berdiri ke samping dan menjawab telepon. "Di mana kamu?" Suyuki bertanya langsung. Aku di rumah." Hagen tidak ingin Suyuki tahu bahwa dia bekerja di perusahaannya, selain itu, Hagen tidak bekerja lama. Setelah mengumpulkan semua bahan obat dan menemukan pena ajaib, dia menyembuhkan mata ibunya, Hagen tidak akan melakukannya lagi. Dia harus mengerahkan energinya untuk berkultivasi, jika tidak, tanggal 15 Juli semakin dekat, dan jika Hagen tidak dapat mencapai kekuatan, dia tidak akan dapat pergi ke Pulau Wuming. Di rumah? Suyuki menekan amarah di dalam hatinya, "Oke, kamu tetap di rumah." Setelah selesai berbicara, Suyuki langsung menutup telepon. Bab 112. Hagen merasa tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa kembali makan lagi. Tidak lama setelah dia pergi bekerja pada sore hari, Hagen sedang memilah-milah tagihan yang terutang. Dia berencana mengirimnya ke Lin Tianhu dan membiarkan Lin Tianhu menanganinya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh Lin Tianhu, dia akan pergi ke maju ke depan. Jika dia maju sendiri, itu akan membuang-buang waktu. Tetapi ketika Hagen sedang memilah kwitansi, terjadi keributan di departemen penjualan, dan kemudian sekelompok orang melihat ke arah kantor, berdiskusi dengan suara rendah. Hagen sedikit penasaran, jadi dia bertanya pada San Xiaomeng, "Apa yang terjadi?" San Xiaomeng melirik Hagen, dan berkata dengan dingin, "Kembalilah dan bekerja keras." Ketua Su baru saja datang. Dia punya waktu. Aku tidak. Ayolah. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan di departemen penjualan kami kali ini. Sekarang Anda telah memasuki kantor. Anda memiliki sedikit pemahaman. Jangan menyinggung Direktur Su. Anda melibatkan saya. Direktur Su. Hagen sedikit mengernyit. Apakah Suyuki ada di sini? Ketika Hagen mengucapkan sepatah kata, semua orang langsung memandangnya, dan San Xiaomeng semakin menatapnya. "Apakah kamu ingin mati? Bisakah kamu memanggil nama Sudong? Bukan begitu? Menyakitiku, Yang." Lain mengikuti Hagen dan menjauhkan diri, karena takut sesuatu yang akan dikatakan Hagen akan menyinggung Suyuki dan melibatkan mereka semua. "Kakak Hagen, cepat kembali bekerja, berhenti bicara omong kosong." Wang Hanhan menarik Hagen kembali ke posisinya untuk bekerja. Saat ini di kantor Cui Siwan, yang telah minum anggur pada siang hari dan memejamkan mata, hendak menyipitkan mata sebentar, tetapi dia tidak membuka matanya ketika mendengar pintu kantor. Tidak seseorang akan datang kepadanya. Satu-satunya orang yang berani masuk tanpa mengetuk adalah San Xiaomeng. Jika yang lain tidak berani mengetuk, mereka pasti akan dihukum. "Xiaomeng, kamu datang tepat waktu, datang dan pijat kepalaku, ini sedikit sakit," kata Cui Siwan dengan mata terpejam. Suyuki melihat penampilan Cui Siwan, wajahnya agak dingin. "Apakah kamu memintaku untuk menekan kepalamu?" Begitu Suyuki selesai berbicara, Cui Siwan tiba-tiba membuka matanya, ketika dia melihat Suyuki berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi muram, wajah Cui Siwan langsung berubah. Bangdang! Cui Siwan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bangun, dan karena dia terlalu bingung, dia langsung jatuh ke tanah. Menahan rasa sakit yang hebat, Cui Siwan bangkit, dan berjalan di depan Suyuki dengan rendah hati. "Wajah, Sudong, kamu kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, apakah kamu ingin mengubah tempat ini menjadi klub?" Suyuki berkata dengan dingin. Tidak, saya tidak berani. Saya mohon Sudong untuk memaafkan." Cui Siwan sangat ketakutan hingga dia menggelengkan kepalanya berulang kali, hampir berlutut. Suyuki tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan ke meja,
Cui Xiuan melihat ini, dan buru-buru menarik kursi untuk Suyuki. Setelah Suyuki duduk, dia berkata kepada Cui Xiuan, pergi dan panggil Hagen. Chen. Hagen? Cui Xiuan terkejut, dia tidak mengerti bagaimana Suyuki tahu tentang Hagen. Apa yang Anda ingin Hagen lakukan? Apa? Apakah kamu tidak mendengar? Suyuki mengerutkan kening. Oh, aku akan segera pergi. Cui Xiuan berlari ketakutan. Ketika orang-orang di departemen penjualan melihat Cui Xiuan keluar, mereka bergegas pergi dan kembali ke tempat kerja mereka, berpura-pura sibuk, tetapi mereka terus menatap Cui Xiuan. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang akan dilakukan Suyuki ketika dia datang ke perusahaan tiba-tiba. Cui Xiuan berjalan ke stasiun kerja Hagen dan berkata kepada Hagen, Hagen, Sudong mencarimu. Setelah kamu pergi, jangan bicara omong kosong. Hagen bangkit dan berjalan menuju kantor. Dia tahu Suyuki akan datang, jadi dia harus saya datang untuk menemukan diri saya sendiri, jadi tidak mengherankan. Apa yang Sudong cari Hagen ini? Aneh sekali, apakah Sudong mengenal Hagen ini, mengapa dia mencarinya begitu dia datang? Mungkinkah karena Hagen meminta uang yang terutang kepada Bos Meng, dan Dongsu datang kepadanya untuk masalah ini? Tahu? Semua orang berbisik, bertanya-tanya mengapa Suyuki ingin menemukan Hagen. Bab 113. Han, apakah kamu tahu jika Hagen mengenal Dongsu? Kalau tidak, mengapa Sudong mencarinya? San Xiaomeng bertanya pada Wang Han dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Wang Han dan Hagen sudah saling kenal sejak lama, mungkin Wang Han tahu sesuatu tentang Hagen. Tapi Wang Han menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi kakak Hagen baru saja dibebaskan dari penjara belum lama ini, jadi dia mungkin tidak mengenal pria sebesar Dongsu. Saya harap orang ini tidak akan berbicara omong kosong ketika dia bertemu Tuan Su, itu akan menyakiti kita semua seperti itu, kata San Xiaomeng dengan cemas, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Hagen tidak dapat diandalkan. Kakak Hagen tidak akan bicara omong kosong. Wang Han sangat lega dengan Hagen. Di kantor saat ini, Hagen mendorong pintu dengan sedikit malu dan masuk. Melihat Suyuki duduk di kursi, Hagen menyeringai. Bukankah kamu bilang kamu di rumah? Suyuki bertanya dengan dingin. Ah, aku di rumah, aku menganggap perusahaan sebagai rumahku sekarang, Hagen memutar matanya dan berkata. Siapa Wang Han? Suyuki bertanya langsung ke intinya. Aku bilang dia adikku, apakah kamu percaya? Hagen menatap Suyuki dan bertanya balik. Suyuki mencibir, apakah kamu percaya padaku? Hagen tersenyum canggung, dan hanya bisa menggambarkan hubungannya dengan Wang Han secara detail. Aku dan Han hanyalah tetangga selama bertahun-tahun, bukan jenis hubungan yang kamu bayangkan. Setelah mendengarkan penjelasan Hagen, Suyuki sangat lega. Nyatanya, dia masih sangat mempercayai Hagen, tapi dia hanya ingin mendengar apa yang dikatakan Hagen. Aku membayangkan hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki? Hubungan seperti apa yang kamu sukai? Itu bukan urusanku, hanya berpura-pura bergairah. Suyuki memutar matanya, tapi hatinya sudah bahagia. Hagen juga melihat Suyuki tidak marah lagi, jadi dia bertanya, bagaimana kamu tahu aku di sini? Bagaimana kamu tahu Wang Han? Hagen sedikit penasaran, bagaimana Suyuki tahu bahwa dia datang ke bekerja di perusahaan. Lagi pula, Hagen hanyalah karyawan biasa. Tidak mungkin informasi itu diteruskan ke Suyuki, ketua setelah bergabung dengan perusahaan. Jika demikian, dia, ketua, pasti sudah lama kelelahan. Jangan khawatir. Suyuki berdiri, jika kamu ingin pergi bekerja, katakan saja padaku, aku akan memberimu posisi manajer umum perusahaan, apa yang kamu lakukan sebagai penjual, selain itu, kamu tidak kekurangan uang. Saya tidak ingin menjadi manajer umum, saya tidak punya waktu untuk peduli, saya hanya datang bekerja untuk berurusan dengan orang tua saya. Kalau tidak mereka selalu mengkhawatirkan saya masih banyak hal yang harus dilakukan, dan aku tidak bisa tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama. Hagen melambaikan tangannya dengan cepat, dia tidak ingin dirantai ke perusahaan. Ngomong-ngomong, mengapa Paman dan Bibi tidak tinggal di Panlong Bay Villa? Bukankah lingkungan di sana sangat bagus?
Suyuki ingat bahwa orang tua Hagen bersikeras untuk meninggalkan villa, jadi dia bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Hagen menggelengkan kepalanya, dan sekarang Hagen tidak tahu mengapa orang tuanya bersikeras meninggalkan Teluk Panlong dan apa yang mereka katakan kepadanya. Tapi aku merasa seseorang mengatakan sesuatu kepada orang tuaku, jadi mereka pergi. Begitu suara Hagen turun, Suyuki tiba-tiba mengerti, begitu, pasti pria itu Sing Jun. Itu terlalu berlebihan, dia pikir aku bisa jatuh cinta padanya, dia terlalu berbahaya. Sing Jun. Hagen terkejut, apakah ini menir umum? Kini Hagen akhirnya mengerti mengapa Sing Jun tiba-tiba muncul saat wawancara dan meninggalkannya, ternyata dia sudah lama mengenal dirinya dan hubungannya dengan Suyuki. Bab 114. Ya, itu dia. Orang ini telah mengejarku selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyukainya. Ketika Suyuki menyebut Sing Jun, matanya penuh dengan penghinaan, dan kemudian dia melanjutkan, kenapa aku tidak jelaskan kepada paman dan bibi saya ketika saya punya waktu? Ayolah, Panlong Bay memiliki lingkungan yang baik dan cocok untuk pensiun. Lupakan saja, orang tua saya baik-baik saja sekarang, dan ada beberapa tetangga lama untuk mengobrol dengan, mari kita bicarakan nanti. Hagen berencana untuk membicarakannya nanti. Suyuki mengangguk dan hendak pergi dengan tasnya di punggungnya. Saat dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, jika seseorang menggertakmu, jangan malu untuk memberitahuku. Jika tidak, bekerja, aku akan memecat Sing Jun itu. Bagaimana menurutmu bisakah seseorang menggertakku? Hagen tersenyum ringan. Suyuki pun tersenyum, membuka pintu dan langsung pergi. Hagen bahkan mengalahkan Feng Zihai. Dengan skill sebagus itu, tentu saja tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa menggertaknya. Setelah Suyuki pergi, Cui Siwan bergegas kembali ke kantor dan bertanya kepada Hagen, Hagen, apa yang Ketua Su bicarakan denganmu barusan? Hagen menatap Cui Siwan dengan dingin, aku tidak ingin memberitahumu. Setelah selesai berbicara, Hagen langsung keluar dari kantor, membuat Cui Siwan menjadi marah. Oke, Hagen, jangan mengira kamu bisa mendapatkan tagihannya, dan jangan menganggapku serius sebagai manajer. Aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Cui Siwan meraung. Setelah Hagen keluar dari kantor, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok orang, menanyakan segala macam pertanyaan, ingin tahu apa yang dikatakan Suyuki kepada Hagen, tetapi Hagen mengabaikan mereka. Pada suatu sore, Hagen menyelesaikan tagihan yang harus dibayar dan mengirimkannya ke Lin Tianhu, meminta Lin Tianhu untuk menagih semua akun. Saat pulang kerja, Sing Jun tiba-tiba mengunjungi bagian penjualan, yang membuat semua orang di bagian penjualan gelisah saat hendak pulang kerja. Mereka semua takut Sing Jun akan membuat mereka bekerja lembur. Bos Sing. Cui Siwan melihat Sing Jun datang, dan bergegas menemuinya. Sing Jun melirik semua orang di departemen penjualan, dan kemudian menatap Hagen sebentar, lalu berkata kepada Cui Siwan, Manajer Cui, departemen penjualan Anda telah bekerja dengan baik baru-baru ini, jadi setelah bekerja, saya akan mentraktir semua orang untuk makan. Setiap orang harus datang, tidak ada yang hilang, lokasinya. Xian Hezuang. Setelah Sing Jun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hanya menyisakan Cui Siwan yang berdiri di sana dengan linglung. Siwan, apakah saya mendengar dengan benar sekarang? Tuan Sing ingin mengundang kita semua untuk makan malam? Dia juga mengatakan bahwa departemen penjualan kita baik-baik saja. Melihat ini, San Xiaomeng buru-buru berjalan ke arah Cui Siwan dan bertanya. Cui Siwan mengangguk dengan curiga, apa yang terjadi pada Tuan Sing hari ini? Apakah dia salah minum obat? Anda harus tahu bahwa Sing Jun tidak pernah mengundang semua departemen penjualan mereka untuk makan malam, dan karena tunggakan, setiap kali Cui Siwan mengadakan pertemuan dia dimarahi, dan perubahan mendadak hari ini membuatnya sedikit bingung. Manajer Cui, Tuan Sing mengundang kita semua untuk makan malam bersama. Itu hal yang baik. Mengapa kamu masih linglung? Cepat beritahu kami. Wang Lanlan berkata kepada Cui Siwan dengan penuh semangat. Ya. Cui Siwan bereaksi dengan tergesa-gesa, dan segera memberitahu semua orang, jangan sampai seseorang langsung meninggalkan perusahaan ketika sudah waktunya pulang kerja.
Tapi Xing Jun memberitahunya bahwa tidak boleh ada seorang pun di departemen penjualan. Semuanya, Tuan Xing baru saja datang untuk memuji departemen penjualan kami, dan dia juga ingin mengundang semua staf departemen penjualan kami untuk makan malam. Di Xianhezuang, semua orang harus datang, dan Anda tidak boleh absen. Begitu. Cui Xiuan selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan orang-orang tiba-tiba berteriak. Sialan, Xianhezuang, ini luar biasa. Ini adalah restoran terbaik di Hongcheng, setenar Regal Hotel. Apa yang terjadi pada Tuan Xing hari ini? Apakah kamu penyayang? Aku harus buru-buru berpakaian sedikit, kamu tidak bisa mempermalukan Tuan Xing. Tiba-tiba, semua orang di departemen penjualan mulai bersiap-siap, terutama beberapa gadis, dan langsung pergi ke kamar mandi untuk mulai berdandan. Bab 115. Xiuan, kamu harus bekerja dengan baik kali ini. Jika kamu menyenangkan Tuan Xing, mungkin kamu bisa dipindahkan ke departemen pembelian sebagai manajer. Itu pekerjaan yang berat. San Xiaomeng mengingatkan Cui Xiuan. Yah, jangan khawatir, aku akan bekerja keras dan membeli rumah di Teluk Panlong sebagai rumah pernikahan kita. Cui Xiuan mengangguk. Saat San Xiaomeng mendengar ini, senyum bahagia memenuhi wajahnya. Setelah Hagen mendengar bahwa Xing Jun tiba-tiba mengundang departemen penjualan untuk makan malam, dia sedikit mengernyit, dia tahu bahwa makanan itu pasti ditujukan padanya. Tapi tidak peduli metode apa yang dimiliki Xing Jun, Hagen tidak takut. Segera, semua orang di departemen penjualan bersiap-siap dan keluar dari perusahaan bersama-sama, siap untuk pergi ke Xianhezuang. Karena orang-orang ini datang bekerja dengan mobil, hanya Hagen dan Wang Hanhan yang naik taksi. Hanhan, masuk ke mobil. San Xiaomeng mengemudikan mobil dan melambai ke Wang Hanhan. Wang Hanhan masuk ke dalam mobil dan sedikit tersenyum pada San Xiaomeng. Terima kasih, Nona Xiaomeng, kenapa kamu bersikap sopan padaku, kamu duduk. Setelah San Xiaomeng selesai berbicara, dia menginjak gas pedal. Hei, Nona Xiaomeng, Kakak Chen belum masuk ke mobil. Wang Hanhan berpikir bahwa San Xiaomeng menyeret Hagen bersamanya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia langsung pergi. Aku tidak ingin menariknya, bagaimana jika mobilku kotor? Ada begitu banyak mobil di belakang, biarkan dia duduk di mobil orang lain. San Xiaomeng berkata dengan jijik. Wang Hanhan berhenti berbicara, mengira ada banyak orang yang mengemudi di belakang, tidak masalah mobil mana yang diambil Hagen. Tapi setelah San Xiaomeng pergi, orang-orang di belakang juga melewati Hagen, tapi tidak ada yang berhenti untuk membiarkan Hagen masuk ke dalam mobil. Setelah Zhang Tongjian mengemudikan Cherry bekasnya melewati Hagen, dia ingin menghentikan mobil dan membawa Hagen bersamanya, tetapi Cui Xiuan di belakangnya membunyikan klakson dengan putus asa, mendesak Zhang Tongjian. Melihat ini, Zhang Tongjian hanya bisa menatap Hagen tanpa daya, lalu langsung pergi. Ketika Cui Xiuan melewati Hagen, dia menghentikan mobil, menurunkan kaca jendela dan memandang Hagen dengan mengejek, Hagen, lihat popularitasmu, bagaimana kabarmu, tidak ada yang menarikmu. Hagen hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Hagen tidak berbicara, Cui Xiuan berkata dengan lebih bangga lagi. Naik taksi saja. Kamu bisa mengambil tanda terimanya dan meminta pengembalian uang besok. Potong, kamu ingin mengejar di depanku kecuali kamu terbang. Cui Xiuan tersenyum dengan jijik, menginjak pedal gas, dan mobil melaju dengan cepat. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Hagen lagi. Melihat Cui Xiuan yang sudah pergi, Hagen memindahkan aura di dantiannya ke telapak kakinya, meskipun dia belum bisa terbang, jika dia menggunakan jalan cepat, dia pasti lebih cepat dari mobil. Namun saat Hagen hendak lari, tiba-tiba sebuah Bentley berhenti di depan Hagen. Lin Tianhu membuka pintu dan keluar. Ketika Hagen melihat bahwa Lin Tianhu telah datang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, Lin Tianhu, apa yang kamu butuhkan dari saya? Ternyata setelah Lin Tianhu menerima tanda terima Hagen, dia menakuti mereka yang berutang uang untuk membayar kembali uang itu dengan satu panggilan telepon. Perusahaan keuangan perusahaan Yurihua pulang kerja lebih awal dan tidak bisa, tidak menerima uang orang-orang ini harus mengirim uang ke Lin Tianhu.
Ketika Hagen mendengar bahwa Lin Tianhu melakukan perjalanan khusus untuk masalah ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan terburu-buru, kamu bisa pindah ke perusahaan besok." Bab 116. "Halmaster, kemana kamu pergi? Haruskah aku mengantarmu?" tanya Lin Tianhu. "Pergi ke Xianhezuang untuk makan malam, kamu kebetulan mengirimku ke sana." Hagen tidak harus lari ke sana sendirian, lagi pula, sekarang ada kekurangan energi spiritual, dan tidak mudah untuk mengolah sedikit energi spiritual. "Pergi ke Xianhezuang untuk makan malam?" Lin Tianhu terkejut. "Tuan, itu milik geng Naga Merah. Kamu menyakiti Feng Xihai, hati-hati mereka akan membalas." Hagen tidak menyangka bahwa Xianhezuang sebenarnya berasal geng Naga Merah, namun Hagen tidak takut, dan berkata dengan ringan, "Ini hanya makan biasa, dan tidak akan terjadi apa-apa. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, maka itu adalah geng Qilong." Lin Tianhu benar saat dia memikirkannya, dengan kekuatan Hagen, bahkan Feng Xihai, pemimpin geng Qilong, bukanlah tandingannya, dan ikan dan udang kecil di bawah ini bahkan lebih tidak berharga. Lin Tianhu membuka pintu mobil, dan setelah mengundang Hagen ke dalam mobil, dia menginjak pedal gas dan menuju ke Xianhezuang. Cui Xiwan di jalan sedang mengemudi dan menyenandungkan lagu pendek, belum lagi betapa bahagianya dia, melihat Hagen kempis, dia bahagia. Tetapi pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba melewati mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Sial, kenapa kamu mengemudi?" bergegas untuk bereinkarnasi. Ketika Cui Xiwan selesai mengutuk, dia melihat bahwa itu adalah Bentley, jadi dia diam ketakutan. Seseorang yang bisa mengendarai Bentley di Hongcheng, itu pasti akan bukan orang biasa. Jika ini diprovokasi, saya akan sial. Saat Hagen dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke Xianhezuang, di sebuah kantor mewah di Xianhezuang, seorang pria parubaya berjanggut sedang duduk di kursi kantor. Ada bekas luka di sudut mata pria parubaya itu, dan dia sedang memotong cerutu di tangannya. Di belakang pria parubaya itu ada 4 pria kekar dengan kepala terangkat tinggi dan wajah tegas. Pria parubaya ini adalah Liao Feixiong, manajer Xianhezuang, dan juga kepala aula geng Naga Merah. Mampu mengelola Xianhezuang juga membuktikan bahwa Liao Feixiong sangat dihargai oleh Feng Xihai. Di depan Liao Feixiong, Xing Jun, manajer umum dengan hati yang tulus, sedang duduk di sana. Ekspresi Xing Jun agak tidak wajar. Ada sebuah koper di samping Xing Jun. Melihat orang-orang di depannya ini, Xing Jun sangat gugup. Setelah memotong cerutu, Liao Feixiong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Katakan padaku apa yang kamu inginkan." "Kakak Xiong, aku ingin Kakak Xiong membantuku menyingkirkan seseorang," kata Xing Jun. "Apakah kamu mengerti peraturanku?" Liao Feixiong bertanya dengan ringan. Saya mengerti, ini 1 juta, 1 sen tidak banyak, dan orang yang harus saya tangani bukanlah selebritas politik, tetapi orang biasa, tidak akan terjadi apa-apa," kata Xing Jun, membuka koper, uang kertas putih di dalamnya terbuka. Melihat sekotak uang kertas, Liao Feixiong mengangkat mulutnya sedikit, "Begitu. Jika Anda memberi saya informasi orang itu, Anda tidak akan melihatnya dalam 3 hari. Kakak Xiong, saya punya janji dengan dia di sementara. Bocah itu datang ke Xianhezuang untuk makan malam. Saya harap saudara Xiong dapat menemukan alasan untuk membunuhnya secara langsung. Jika tidak, saya takut orang lain akan mencurigai saya." Xing Jun takut Hagen tiba-tiba menghilang, dan Su Yuqi akan meragukan dirinya sendiri. Jadi dia meminta Liao Feixiong untuk makan sambil makan, temukan saja alasan untuk membunuh Hagen. Maka Su Yuqi tidak akan memiliki alasan untuk meragukan dirinya sendiri. "Biarkan aku membunuh orang di Xianhezuang?" Liao Feixiong sedikit mengernyit. "Kamu tahu bahwa melakukan itu akan berdampak besar pada bisnisku. Kakak Xiong, setelah masalah ini selesai, aku bisa membayarmu 1/2 juta. Kakak Xiong, tolong bantu aku." Xing Jun memohon dengan tergesa-gesa. "Oke, demi uang, aku akan membantumu sekali." Liao Feixiong mengangguk, "Aku akan mengirim seseorang ke sini saat kalian sedang makan malam." "Terima kasih, Kakak Xiong, terima kasih, Kakak Xiong." Xing Jun terima kasih lagi dan lagi, berbalik dan keluar.
Berjalan keluar dari kantor Liao Feixiong, mata Xing Jun berkedip dingin, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Saat Hagen meninggal, aku akan melihat apakah Yuki akan menolakku. Bab 117. Di gerbang Xianhezuang, Lin Tianhu memarkir mobil, membuka pintu dan membiarkan Hagen keluar. Hal Master, aku akan menunggumu di sini. Jika ada yang harus dilakukan, aku bisa menanganinya secepat mungkin, kata Lin Tianhu kepada Hagen. Hagen melambaikan tangannya, tidak, kamu bisa kembali. Lin Tianhu mengangguk, masuk ke dalam mobil dan pergi. Dan saat Lin Tianhu pergi, sebuah BMW merah melaju, pengemudinya adalah San Xiaomeng, dan Wang Hanhan juga ada di dalamnya. Karena San Xiaomeng pergi lebih awal, dia sedikit lebih awal dari yang lain. Hagen, apakah kamu baru saja turun dari Bentley itu? San Xiaomeng bertanya pada Hagen dengan heran. Ketika dia melihat Hagen turun dari Bentley barusan, dia masih tidak percaya. Tetapi ketika dia berada di depan Hagen, dia tidak percaya. Hagen sedikit mengangguk. Kakak Hagen, apakah kamu mengendarai Bentley? Aku tahu aku akan naik Bentley bersamamu. Aku belum pernah naik Bentley sebelumnya. Melihat Hagen benar-benar datang dengan Bentley, Wang Hanhan berkata dengan penuh semangat. Tetapi setelah saya selesai berbicara, saya merasa ada yang tidak beres untuk sesaat, jadi saya tersenyum meminta maaf kepada San Xiaomeng dan berkata, Saudari Xiaomeng, saya tidak bermaksud begitu, tidak apa-apa mengambil mobil Anda. Tidak apa-apa. San Xiaomeng tidak peduli, dia tahu bahwa Wang Hanhan tidak memiliki niat jahat. Hanya saja San Xiaomeng terus menatap Hagen, bertanya-tanya mengapa Hagen datang ke sini dengan Bentley. Hagen, siapa pemilik Bentley yang kamu duduki? San Xiaomeng terus bertanya. Seorang teman. Hagen menjawab dengan datar. Apakah kamu masih punya teman yang mampu membeli Bentley? Ini membuat San Xiaomeng sedikit gelisah. Harga Bentley setidaknya beberapa juta, di kota kecil seperti Hongcheng. Tidak banyak orang yang bisa menghabiskan beberapa juta untuk membeli mobil. Sebelum Hagen bisa menjawab, Cui Siwan dan yang lainnya juga tiba. 7 atau 8 mobil diparkir di tempat parkir. Mereka semua kagum pada Xianhezuang di depan mereka. Tong Jian, taruh mobilmu yang rusak di tempat lain. Jangan berhenti di sini, itu akan mempermalukan kita. Cui Siwan berteriak pada Sang Tong Jian yang baru saja tiba. Zhang Tongjian tidak punya pilihan selain mengusir mobil, sementara Cui Siwan dan yang lainnya berpura-pura acuh tak acuh dan berjalan menuju Xianhezuang. Begitu mereka berjalan ke pintu, mereka melihat San Xiaomeng dan Hagen yang mengejutkan semua orang. Hagen? Kamu? Cui Siwan memandang Hagen dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Hagen benar-benar tiba di tempat itu lebih cepat darinya. Aku sudah mengatakannya, itu pasti akan lebih cepat darimu. Melihat Cui Siwan seperti itu, Hagen mengangkat mulutnya. Yang lain juga memandang Hagen dan menghela nafas. Hagen, apakah kamu terbang ke sini? Apakah kamu mengambil jalan pintas? Bagaimana kamu datang begitu cepat? Benar-benar jahat, kapan dia tiba di depan kita? Semua orang memandang Hagen dengan tidak percaya dan bertanya. Kakak Hagen datang ke sini dengan Bentley, kata Wang Hanhan dengan bangga untuk Hagen. Ketika mereka mendengar bahwa Hagen datang dengan Bentley, semua orang tidak percaya. Cui Siwan juga mendengus dingin, dia pantas untuk mengambil Bentley. Saya rasa dia bahkan tidak tahu seperti apa Bentley itu, dia pasti mengambilnya. Taksi. Datanglah melalui jalan pintas dan berpura-pura menjadi Bentley. Kakak Hagen benar-benar Bentley, saudari Xiaomeng dan aku telah melihatnya. Melihat tidak ada yang mempercayainya, Wang Hanhan menjelaskan dengan cemas. Di sisi lain, Hagen acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa percaya atau tidak, Hagen tidak perlu menjelaskan apapun. Melihat Wang Hanhan mengatakan bahwa San Xiaomeng juga telah melihatnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke San Xiaomeng. Sementara Cui Siwan bertanya, Xiaomeng, apakah benar? Hagen tidak benar-benar datang dengan Bentley, bukan? Xiaomeng mengangguk, aku melihatnya turun dari Bentley. Bab 118. Melihat apa yang dikatakan San Xiaomeng, semua orang tidak percaya. Cui Siwan juga ingat bahwa dia baru saja disalib oleh sebuah Bentley di jalan.
Hagen, kamu tidak akan berlari ke arahku dan memanggil mobil Bentley hanya untuk mengadakan pertunjukan, bukan? Itu akan menghabiskan banyak uang, untuk itu? Cui Siwan berkata dengan ekspresi jijik. Ungkapan itu adalah, bahkan jika Anda datang dengan Bentley, bahkan jika Anda tiba sebelum saya masih memandang rendah Anda. Mobil Bentley itu bukan mobil khusus yang diambil oleh saudara Hagen, itu milik teman saudara Hagen. Wang Hanhan berusaha membela Hagen, dia tidak ingin Hagen dipandang rendah oleh orang-orang ini. HMPH, apakah dia akan punya teman yang membeli Bentley? Jangan terlalu naif, siapa yang akan percaya padanya kecuali kamu? Cui Siwan mendengus dingin, lalu bertanya kepada semua orang, apakah kamu percaya? Ikan dan udang mencari udang, Hagen terlihat sangat miskin, bagaimana mungkin dia punya teman yang membeli Bentley? Berpura-pura. Siapa yang tidak mengatakannya, aku juga mengatakan bahwa aku punya teman yang membeli jet pribadi. Gagal? Kamu berani mengatakan bahwa kamu punya teman yang membeli Bentley tanpa melihat nilaimu. Semua orang mengejek Hagen dengan jijik. Bahkan San Xiaomeng tidak percaya bahwa pengemudi Bentley adalah teman Hagen, hanya Wang Hanhan yang percaya pada Hagen. Melihat Hagen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengira Hagen bersalah. Dan Cui Siwan berkata dengan riang, ayo cepat masuk, Tuan Xing sedang menunggu, saya akan mendahulukan kata-kata jelek, siapa yang berani membuat marah Tuan Xing hari ini, aku akan membuatmu terlihat baik. Semua orang mengangguk berulang kali, mereka bahkan tidak berani mengacau dengan Cui Siwan, apalagi Xing Jun. Cui Siwan memimpin semua orang untuk menemukan kamar pribadi yang disebutkan Xing Jun. Mereka mengatur pakaian mereka di luar, menarik napas dalam-dalam, dan ingin menyesuaikan keadaan mereka sebelum masuk. Tetapi ketika semua orang menyesuaikan status mereka, Hagen mendorong pintu kamar pribadi dan masuk, yang membuat Cui Siwan tiba-tiba marah. Ketika semua orang mengikuti, mereka lega melihat Xing Jun tidak ada di kamar pribadi. Hagen, kamu benar-benar gila, bagaimana kamu bisa membuka pintu dan masuk? Untung Tuan Xing tidak ada di sini. Kalau tidak dia pasti akan marah. Cui Siwan meraung pada Hagen. Yang lain juga menuduh Hagen satu demi satu, karena takut perilaku Hagen akan melibatkan mereka juga. Melihat wajah Cui Siwan, Hagen berkata sambil mencibir, apa? Mengapa kamu tidak membuka pintu dan masuk saja, dan membayar 3 sujud dan 9 ketukan di luar? Sudah berapa tahun dinasti Qing mati? Nenek moyangmu apakah semuanya budak? Kata-kata Hagen segera membuat wajah semua orang menjadi sangat jelek, dan wajah Cui Siwan semakin memerah karena marah. Hagen, kenapa kamu hebat? Jika kamu benar-benar hebat, jangan pergi bekerja jika kamu memiliki kemampuan, jangan menjadi budak, apa yang kamu pura-pura ada di sini, aku bisa menyuruhmu pergi dengan kata. Cui Siwan meraung keras. Semua orang juga berbicara buruk tentang Hagen dan meminta Cui Siwan untuk memecat Hagen. Bahkan San Xiaomeng menatap Hagen dengan ekspresi jelek, Hagen memarahi ibunya setelah makan susu, yang membuatnya sangat jijik. Hanya Wang Hanhan yang menjelaskan kepada Hagen, kakak Hagen tidak bermaksud begitu, Menir Cui, jangan marah. Wang Hanhan sangat takut Hagen akan kehilangan pekerjaannya. Lagi pula, itu tidak mudah untuk menemukan pekerjaan yang bagus, dan manfaatnya bagus. Kamu belum memiliki kemampuan untuk memecatku. Hagen memandang Cui Siwan dan berkata dengan jijik. Hagen tahu bahwa Xing Jun tidak akan setuju Cui Siwan memecatnya, karena Xing Jun menahannya di perusahaan, dia pasti tidak akan memecatnya begitu saja seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Saya adalah manajer departemen penjualan, dan saya memiliki keputusan akhir di seluruh departemen penjualan. Saya tidak dapat memecat Anda sebagai karyawan kecil. Bahkan jika Anda ditinggalkan oleh Tuan Xing, jadi apa? Aku masih bisa membuatmu dipecat, aku yang terbesar di departemen penjualan. Cui Siwan berteriak pada Hagen dengan marah.